Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di online ini ya, jadi lewat YouTube. Sahabat-sahabatku yang dicintai dan dirahmati Allah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana syukur ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi syukur karena Allah itu tidak sama dengan syukur karena nikmat ya. Kalau syukur karena nikmat, maka ketika diberi kesenangan oleh Allah, ketika diberi rezeki oleh Allah, diberi duit oleh Allah, mendapat panenan dan lain-lain, kita akan alhamdulillah. Tapi bagaimana ketika kita diberi musibah seperti sekarang ini ya, dengan wabah corona yang begitu dahsyat perkembangannya, kita masih bisa bersyukur enggak? Bersyukur karena Allah. Alhamdulillah ya Allah ya. Ketika kita diberi kesusahan, kita masih bisa bersyukur enggak? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika diberi tanggungan hutang yang banyak, masih bisa bersyukur enggak? Ya, itu sebagai koreksi kita ya. Jadi mari kita bersyukur karena Allah. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur. Karena apapun afal Allah itu sebagai tanda cinta Allah pada diri kita. Mengapa Allah sangat mencintai kita? Karena Allah ingin meningkatkan derajat ketauhidan kita di hadapan Allah SWT. Jadi mari kita murnikan, mari kita luruskan kembali rasa syukur kita. Bersyukur karena Allah, bukan karena yang lain. Seperti tadi pagi telah dijelaskan oleh Bapak Setio Purwanto ya, untuk bisa masuk wilayah syukur, alhamdulillah kita belajar melalui subhanallah ya. Kita bisa nggak menerima semua afal Allah. Kalau kita bisa, maka kita akan bisa bersyukur dengan hakikat sebenar-benarnya syukur. Selawat serta salam tetaplah terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati ya, dan yang selalu dicintai dan dirahmati Allah, pada malam hari ini kita membahas tentang cara menghilangkan kebencian ya. Jadi sengaja pada awal-awal ini kita membicarakan atau kita membahas hal-hal yang sifatnya mendasar ya, mulai dari fenomena-fenomena berzikir, kemudian kemarin kita bahas tentang bagaimana berzikir di semua keadaan, semua tempat ya. Nah sekarang kita membahas tentang sebenarnya ini perbaikan akhlak ya. Kita perbaiki mulai satu persatu ya. Insya Allah Allah akan berikan satu materi ya, dari hari ke hari, dari periode ke periode, makin lama semakin tinggi ya. Nah ini kita bicarakan tentang hal-hal dasar yang hubungannya dengan perbaikan akhlak kita, perbaikan perilaku kita ya, yaitu kita ngomong tentang kebencian. Kebencian ini
salah satu penyakit hati ya. Penyakit hati yang dampak negatifnya sangatlah besar ya, untuk diri kita, untuk orang-orang sekitar kita ya. Yang jelas kita sebagai perilaku spiritual atau kita yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah ya, itu mau tidak mau kita harus memperbaiki akhlak ya. Memperbaiki akhlak kita mulai dari menghilangkan penyakit hati satu persatu ya, salah satunya adalah kebencian ya. Kebencian ini kalau tidak kita hilangkan, itu resikonya bagi kita itu akan merusak ketauhidan ya, ketauhidan kita akan rusak karena satu faktor kebencian. Kemudian juga bagi orang lain itu akan berdampak buruk ya. Jadi bagi diri sendiri itu juga buruk, bagi orang lain juga berdampak buruk. Karena itu satu penyakit hati ini harus kita hilangkan ya. Menghilangkan penyakit hati itu tidak cukup dengan pemahaman, tidak cukup dengan teori ya, mungkin kita semua tahu bagaimana cara menghilangkan penyakit hati, tapi apakah kita sudah menghilangkan dan penyakit-penyakit hati kita itu sudah hilang dari diri kita? Itu masalahnya, kita harus melakukan. Saya belajar untuk menghilangkan rasa benci ya. Itu sudah lama ya, ketika mungkin spiritual saya masih murat-marit, walaupun saya berusaha lurus Allah ya. Tapi Allah memberikan pendidikan, Allah memberikan satu bimbingan ya, secara langsung pada diri saya, sampai saya menemukan satu kesadaran ya. Ketika itu saya bertafakur, saya merenung, introspeksi diri, mengingat perjalanan yang telah saya lakukan. Saya menemukan hal-hal yang mengejutkan ya pada waktu itu. Mengejutkan gimana? Ternyata rasa benci saya terhadap seseorang itu berdampak buruk pada orang yang saya benci. Ini ketika saya menemukan ketika introspeksi diri. Jadi dulu itu kalau saya benci pada orang itu ternyata jadi sakit. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu, saya benci si A sakit, saya benci si B sakit. Itu saya analisa diri saya ya, saya analisa. Oh ternyata saya begitu. Jadi sebelumnya saya nggak nyadari, oh ternyata saya seperti ini. Jadi kalau saya benci orang itu akan sakit. Semakin benci, ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter juga nggak nemu penyakitnya, karena pada dasarnya dia sehat ya, barangkali gitu. Ini pengalaman lama ketika saya oleh Allah diberi pendidikan tentang itu. Jadi ternyata kebencian itu membawa dampak buruk pada orang lain. Jadi jenengan semua, ya, Bapak Ibu, ya, mungkin juga mengalami seperti saya. Ya, mungkin juga ya. Kita perlu bertafakur memang ya, perlu introspeksi diri. Apakah terjadi pada diri kita atau enggak? Kalau saya dulu terjadi, makanya bagaimana saya bisa menghindar dari salah satu sifat ego kita, yaitu rasa benci pada orang lain. Nah itu saya kebingungan ya, karena nggak serta-merta saya bisa menghindarkan itu. Nah kalau lihat saya sekarang ya jadinya seperti ini karena berkat dari perjalanan panjang kehidupan saya, perjalanan panjang spiritual saya.
ketika belum menemukan kesadaran tentang rasa benci itu, rasa benci itu timbul saja pada orang yang menyakiti saya, orang yang membuat hidup saya itu menjadi lebih buruk. Dulu saya berpikir seperti itu. Ya, karena belum menemukan kesadaran. Kalau spiritual mungkin masih murat-marit gitu ya. Jadi saya menemukan salah satunya pada diri saya itu, setiap orang yang saya benci mesti sakit. Setiap orang yang saya benci sakit. Setiap orang yang saya benci sakit. Begitu. Akhirnya timbul satu keinginan untuk menghilangkan rasa benci itu. Nah, karena tidak mudah menghilangkan rasa benci itu. Apa yang saya lakukan? Ya, berzikir terus, ya, ke Allah terus, ya, ke Allah terus, sampai akhirnya mendapat satu pemahaman yang dimunculkan dari diri saya sendiri, bahwa ternyata rasa benci saya itu satu hal yang keliru dan bisa dihilangkan. Jadi waktu itu saya ada PR, rubahlah sikap, watak, dan perilaku. Jadi sikap, watak, perilaku saya harus berubah. Ya, antara lain saya harus bisa menghilangkan kebencian saya terhadap orang lain. Nah, itu. Nah, bagaimana menghilangkan rasa benci itu? Ya. Saya sering beranalogi. Ya. Beranalogi begini. Kalau jenengan, ya, kalau para sahabat, ya, misalnya membuat suatu karya, nah, karya itu menurut saya jelek, terus saya hina. Wah, ini karya ini jelek sekali, nggak mutu, ini nggak laku kalau dijual, ini karya apa ini sampah. Nah, kira-kira bagaimana perasaan jenengan? Saya menghina karya itu, pada hakikatnya saya menghina yang membuat karya. Itu analogi saya, itu muncul. Ketika saya membenci karya jenengan semua, ketika saya benci karya Anda semua, itu hakikatnya saya membenci Anda. Itu. Kalau saya membenci pakaian yang jenengan pakai, itu hakikatnya saya membenci si pemakainya. Kalau saya membenci sebuah karya apapun, itu pada hakikatnya saya membenci si pembuat karya. Begitupun ketika saya benci pada seseorang, maka pada hakikatnya saya membenci pada Sang Khalik. Ya. Saya membenci pada Sang Khalik. Jadi kalau saya membenci seseorang, maka sama dengan saya membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang muncul dari diri saya waktu itu. Saya menghina seseorang, itu sama dengan saya menghina yang menciptakan orang itu. Nah, terus pertanyaannya, di mana iman saya? Mana ketauhidan saya? Mana zikir saya? Pertanyaan seperti itu. Nah, dari kesadaran itulah akhirnya saya diberi kemampuan untuk melihat seseorang itu bukan orang itu. Bukan seorang itu yang saya lihat. Mata kesadaran saya tembus sampai Sang Pencipta orang itu. Jadi ketika kita benci seseorang, maka jangan dipandang orang itu. Pandanglah yang membuat orang itu. Pandanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian?
Karena seseorang itu berbuat baik ataupun jelek, seseorang itu memfitnah kita, seseorang itu membuat kehidupan kita menjadi terpuruk, itu dia tidak akan pernah bisa melakukan itu tanpa kehendak Allah. Ya. Dia tidak pernah bisa mencelakai kita kalau Allah tidak menghendaki. Dia tidak akan pernah memfitnah kita kalau Allah tidak menghendaki kita untuk difitnah. Dia tidak akan pernah membuat hidup kita lebih buruk kalau Allah tidak menghendaki. Jadi perilaku semua orang, diri kita termasuk orang-orang sekitar kita, itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Itu afal Allah. Nah, dari pandangan itulah maka berangsur-angsur. Ya, ketika saya difitnah orang, saya tidak melihat orang yang fitnah itu afal Allah. Ya. Jadi tembus pandang mata kesadaran saya langsung ke Sang Kholik. Nah, ketika kita dibuat hidup kita, keluarga kita menjadi terpuruk oleh seseorang, yang saya pandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan pendidikan pada saya, memberikan training pada kita agar kita bisa lebih dekat lagi pada Allah. Nah, ini apa? Tidak tanda cinta Allah. Yaitu. Jadi kita selaku orang yang bertauhid, ya, kita selaku orang yang beriman, ya, apalagi yang sudah melakukan perjalanan spiritual, mari kita sadari ini. Nah, kita berlatihlah, terus berlatih sampai akhirnya hilang, ya. Jadi itu cara saya berlatih sampai akhirnya hilang, sehingga apapun yang dilakukan seorang terhadap saya, itu kesadaran saya itu sudah otomatis ini afal Allah, Allah Maha Suci, dan ini benar. Saya tidak boleh menghina, saya tidak boleh benci, saya tidak boleh memusuhi. Begitu. Nah, kita ini sebenarnya kan hanya melakukan peran-peran saja. Ada yang diperankan jadi baik, ada yang diperankan jadi buruk. Ada yang diperankan jadi kiai, jadi ustadz. Nah, kebetulan peran saya itu jadi orang jalanan. Ya udah berjalan terus nggak karu-karuan. Nah, itulah kehidupan, ya. Kita hanya bermain peran-peran. Siapa yang memerankan? Ya. Siapa yang membuat peran ini? Ya semuanya Allah. Semuanya Allah. Dan inilah kita harus bersyukur, ya. Karena kita diberi peran-peran yang sesuai lah dengan karakter kita. Kita ditunjuki jalan menuju Allah, kita diberi kemampuan untuk berzikir, kita diberi petunjuk jalan yang lurus, gitu. Ya, saya tidak akan bahas masalah ini sampai lebih tinggi lagi, ya. Nanti ada waktunya sendiri. Ini kita batasi saja. Kita lihat dari sudut kita sebagai hamba, sudut kita sebagai manusia biasa, sudut kita sebagai orang awam. Nah, itu. Jadi tidak ada alasan, ya, kenapa kita benci orang lain, ya. Apalagi sekarang-sekarang ini kita lihat sendiri di media-media sosial. Si A benci pada si B,
si A merasa lebih baik dari si B dan lain-lain. Timbul fitnah ini dan itu. Bagaimana sikap kita? Sadari bahwa itu afal Allah. Ya. Sadari bahwa kondisi ini adalah afal Allah, Allah yang maha suci. Ya. Allah yang mutlak kebenarannya. Tujuannya apa? Allah memberikan permasalahan, berikan musibah, berikan pendidikan lah yang seperti ini dalam rangka cintanya pada hambanya. Nah, itulah perlunya kita bersyukur. Ada corona, alhamdulillah ya Allah, ini tanda cintamu pada hamba, ini pendidikan. Karena dengan musibah corona ini kita diberikan satu pendidikan, ya, bahwa kita sudah selayaknya kita lebih sadar lagi terhadap Allah. Ini Allah itu cara Allah untuk meningkatkan ketauhidan kita, cara Allah untuk meningkatkan keberseraan kita, cara Allah untuk meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu melalui cara-cara yang antara lain seperti kondisi sekarang ini. Mungkin dengan kondisi sekarang ini ekonomi jadi seret, ya, kemudian pekerjaan jadi sulit, kita dipenjara di rumah sendiri. Nah, itu kita syukuri, kita nggak boleh benci. Kalau kita hanya melihat satu keadaan, hanya melihat sisi duit, melihat sisi ekonomi, melihat sisi kita difitnah orang, kita akan benci pada orang itu. Kita akan benci pada keadaan. Kita akan benci pada semualah sistem pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita syukuri lah. Ini hubungannya T1, T2, T3 ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada kaitannya dengan materi yang diberikan Pak Pur tadi pagi. Nah, ini. Jadi latihlah, ayo kita berlatih sama-sama. Bagaimana kita berspiritual, kita berzikir nafas, kita mendekat pada Allah, kita mengaku sudah sampai fana, mengaku sudah sibgoh. Ya. Tapi di sisi lain, kita masih punya ego kebencian terhadap sesuatu. Ya. Ego kebencian terhadap orang lain, ego kebencian terhadap situasi, ego kebencian terhadap orang-orang sekitar kita. Nah, ini pengakuan kita itu ya kropos gitu ya, kropos atau apa ya, hanya sekedar lisan atau apa kayak gitu. Jadi zikir kita, spiritual kita itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita harus mampu merubah perilaku batin maupun perilaku lahir. Perilaku batin seperti apa? Perilaku batin menyangkut sifat-sifat batin, ya, menyangkut pada penyakit-penyakit hati. Banyak penyakit hati, ya. Mengeluh itu penyakit hati. Berdalih itu juga penyakit hati. Tapi kebencian ini satu penyakit hati yang membuat ketauhidan kita akan jadi runtuh. Itu saya rasakan. Marilah kita introspeksi. Mungkin jenengan punya mengalami yang seperti saya lakukan, seperti saya alami maksudnya. Jadi ketika benci pada orang lain, ternyata orang itu sakit. Benci pada orang lain, ternyata orang itu sakit. Akhirnya kita disadarkan. Kita disadarkan takut punya rasa benci, sehingga
saya sendiri berusaha membersihkan diri saya dari satu rasa benci terhadap siapapun, baik kawan maupun lawan, ya, baik siapapun lah, ya, termasuk yang tidak sejalan, ya, termasuk yang bermaksiat, itu juga kita hilangkan kebersihan, kita hilangkan kebencian kita terhadap semua ciptaan Allah. Ya. Nah, ini uraian singkat tentang bagaimana saya menghilangkan kebencian. Ya. Barangkali teman-teman ada yang mengalami seperti ini, nah, itu bisa jadi pelajaran, ya. Saya hanya berharap semoga pengalaman saya ini itu bisa dijadikan satu motivasi, jadikan satu pelajaran. Mungkin resep dari saya ini sesuai atau bisa jenengan terapkan, ya. Oke. Saudaraku semuanya saja yang dicintai dan dirahmati Allah, ya. Jadi marilah kita belajar, ya. Kita belajar berlatih, ya, untuk penyakit hati, ya, khususnya kebencian pada seseorang, pada siapapun, pada sebuah karya, pada keadaan, pada apapun lah, pada siapapun dan apapun. Itu mari kita belajar untuk menghilangkan. Dengan cara apa? Bukan dengan memahami teori, bukan dengan ilmu ini dan ilmu itu dan lain-lain, enggak, ya. Tapi dengan melakukan, melatih, ya. Teori-teori, ilmu-ilmu, ya, itu hanya memberikan satu arahan, ya, satu tuntunan. Tapi tanpa kita melakukan, tanpa kita berlatih, tidak akan pernah bisa. Jadi mari kita berlatih dan terus berlatih sampai rasa kebencian kita itu hilang pada siapapun, bahkan pada musuh kita pun, ya. Pada semua ciptaan Allah kita jangan membenci, ya, karena membenci ciptaan Allah itu sama dengan membenci yang menciptakan. Ya, saya mohon maaf, kita ngobrol-ngobrolnya sampai di sini. Besok dilanjut lagi insya Allah jam 9 pada topik yang berbeda, ya. Jadi awal-awal ini kita bahas masalah-masalah yang sifatnya dasar, ya, yang bisa merubah akhlak kita, bisa memperbaiki perilaku kita dalam bergaul dengan masyarakat kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jangan lupa, ya, teman-teman yang ingin, ya, saya bisa live di YouTube, ya. Subscribe YouTube saya, yaitu Bejo SA Channel, ya. Kemudian share YouTube-nya, karena dengan menge-share YouTube ini sama dengan jenengan semua Bapak Ibu itu bersiar, ya, sama dengan bersiar. Jadi mari perbuatan yang mulia itu kita kembangkan, sadar Allah kita masyarakatkan, kita tanamkan pada pribadi masing-masing, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sejati, menjadi kekasih-kasih Allah, dan diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Di akhir hayat kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.